Banyak yang katakan seolah saya ini bodoh, kok mau bergabung dengan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan di bawah Ibu Megawati Soekarno Putri. Saya katakan bukan seperti itu. Banyak juga partai, mungkin ada orang-orang yang mengatakan seolah-olah mereka paling bersih, paling bisa membangun negeri ini. Semua partai-partai lama tidak memungkinkan. Saya katakan secara jujur, walaupun saya bukan siapa-siapa lagi, tidak ada lagi karir di politik, tidak bisa jadi apa-apa lagi. Mari kita berjuang bersama, menghasilkan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan menguasai 30% kursi di DPR RI dan di seluruh Indonesia, sehingga kita bisa sama-sama membangun. Bukan untuk saya, bukan untuk siapa-siapa. Ini untuk anak cucu kita, untuk negeri kita. Panas dingin hubungan keluarga Jokowi dengan PDIP. Ahok langsung turun tangan bela PDIP. Elektabilitasnya tetap melejit. Kenapa beliau bisa pilih Ganjar? Kenapa bisa pilih saya maju ke DKI? Tapi Pak Mahfud, beliau selalu katakan, ini urus negara loh, mau jadi presiden loh. Kalau Anda belum lengkap, belum pernah di legislatif, belum nasional ya, maksudnya DPR. Kan DPR kan belum ngerti nih, pemerintahan seperti apa. Anda belum pernah di eksekutif yang tingkat provinsi, Anda nggak ngerti jadi presiden nanti. Ini bukan soal belajar-belajar, coba-coba loh. Ini negara dipertaruhkan untuk 2045. Halo, selamat datang di channel Redaksi Jurnal bersama JJ. Bobi Nasution, Wali Kota Medan, diberhentikan sebagai anggota PDIP. Pemberhentian Bobi Nasution sebagai kader PDIP menjadi drama terbaru panas dingin hubungan keluarga Jokowi dengan partai berlambang banteng itu. Merujuk surat Dewan Pengurus Cabang DPC PDIP Kota Medan, keputusan memberhentikan Bobi didasarkan pada dukungan yang diberikan menantu Presiden Jokowi itu kepada pasangan Capres-Cawapres Prabowo Gibran. Merujuk surat PDIP yang tersebar di kalangan jurnalis, surat pemberhentian itu dikeluarkan 10 November lalu. Di surat tersebut, Bobi dinyatakan melakukan pelanggaran kode etik dan disiplin anggota partai. Kepada detik.com, Bobi menyatakan baru menerima surat itu pada Senin 14 November. Bobi juga mengucapkan terima kasih kepada PDIP karena telah mendukungnya dalam pemilihan wali kota Medan. Meski DPC PDIP Kota Medan telah mengeluarkan surat pemberhentian, Dewan Pengurus Pusat PDIP menyebut pemecatan Bobi sebagai kader belum final. Hal itu dikatakan petinggi PDIP Jarod Saiful Hidayat. Dalam tahapan Pilpres 2024, Bobi diketahui memimpin barisan pengusaha pejuang yang memobilisasi dukungan untuk Prabowo Gibran. Ia hadir dalam acara resmi kelompok itu di Jakarta 8 November lalu. Ini akan menjadi kerenggangan antara PDIP dengan keluarga Jokowi. Pengamat politik BRIN sekaligus dosen ilmu politik dari Universitas Indonesia, Firman Nur, menilai renggangnya hubungan antara keluarga Jokowi dengan PDIP sudah lama terlihat indikasinya. Bahkan itu tampak dari keputusan Jokowi sebagai presiden yang mempercayakan urusan pengelolaan pemerintahan bukan kepada PDIP, tapi pada pejabat seperti Luhut Binsar Panjaitan yang merupakan kader Golkar. Kurang harmonisnya hubungan Jokowi dengan PDIP selama 2 periode disebabkan oleh perbedaan sikap yang dimiliki Jokowi dan partai pengusungnya tersebut. Dari pandangan Megawati, menurut Firman, Jokowi dipandang sebagai petugas partai yang seharusnya mengedepankan kepentingan partainya. Sementara, Jokowi tidak sepenuhnya sepakat. Ketika putra sulung Jokowi Gibran Rakabuming Raka resmi menjadi cawapres Prabowo dan melepas statusnya sebagai kader PDIP, menurut Firman hal tersebut secara simbolis sudah semakin menunjukkan jika tidak ada hubungan baik antara keluarga Jokowi dengan PDIP. Meskipun begitu, kualitas PDIP tidak bisa diragukan. Bahkan Basuki Cahayapurnama alias Ahok sampai memberikan pembelaan kepada PDIP. Ahok mengatakan saat ini tidak ada parpol yang beres kecuali PDIP. Maka dari itu ia memutuskan bergabung dengan PDIP. Ahok juga mengatakan keputusannya bergabung dengan PDIP karena persoalan ideologi. Karena bicara tentang bagaimana Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, Bhinneka Tunggal Ika, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia, PDIP lah yang paling tepat. Itulah mengapa PDIP sampai sekarang masih menjadi partai besar, karena yang mereka rawat adalah ideologi bangsa. Bahkan elektabilitas PDIP masih menempati posisi teratas. Hal itu menurut hasil survei Carta Politika Indonesia terbaru.
Bagi saya, PDIP merupakan partai yang telah banyak makan asam garam. PDIP terbentuk dari masa-masa represi yang panjang di masa Orde Baru. Komitmennya terhadap 4 pilar bangsa, Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, Undang-Undang Dasar 45 dan NKRI telah teruji. Bahkan ketika menjadi oposisi, komitmen tersebut tidak digadaikan. Bukan sekedar yang penting berlawanan sampai-sampai akal sehat dan nilai-nilai kebangsaan secara umum juga ikut dilawan. Bahkan, konsistensi PDIP di dalam mewujudkan nilai-nilai Trisakti, berdaulat dalam politik, berdikari dalam ekonomi, dan berpribadi dalam kebudayaan masih terus terasa melalui keberadaan partai berlambang banteng moncong putih itu. Bagaimana menurut Anda? Satu, dipermudah regulasi masalah perizinan ekspor. Kenapa? Kalau tadi Bapak paparkan masalah itu tentang nikel dan segala macam, di sini tidak ada Pak. Di sini adanya pohong. Itu bisa diekspor, tapi kita tidak tahu bagaimana regulasi dan perizinannya. Itu aja Pak, terima kasih. Ya, langsung jawab. Saya jawab yang terakhir dulu ya. Maksud Ibu apa? Iya. Kebongkar sifat asli Prabowo. Ditanya ibu-ibu soal regulasi ekspor ketela, malah ngamuk. Maksud ibu apa? Apa memang tidak sadar atau bagaimana? Tapi kalau sampai kesadarannya tentang mengontrol emosi pun sudah begitu parah rusaknya, bagaimana nanti kalau dia jadi pemimpin di Indonesia ini? Ini kan bisa kita bayangkan ya, bisa kita bayangkan. Jadi Halo, dengar suara JJ kembali di channel Redaksi Jurnal. Nama calon Presiden Prabowo Subianto tengah ramai di media sosial X pasca hadir dalam diskusi bersama perwakilan Kiai Kampung se-Indonesia di Malang, Sabtu 18 November 2023. Pada momen tersebut, Prabowo Subianto dinilai tidak nyambung saat menjawab pertanyaan-pertanyaan dari masyarakat. Salah satu pertanyaan rupanya viral, gegara respon dan jawaban dari Prabowo yang tidak relevan. Salah seorang wanita mencecar Prabowo terkait ekspor yang bisa dilakukan di Malang, Jawa Timur. Sebelumnya, wanita tersebut sempat menanyakan terkait solusi Prabowo ekspor nikel dan batu bara yang tak ada di Malang, Jawa Timur. Menurut wanita itu, Malang tidak ada nikel dan batu bara, seperti yang disampaikan Prabowo. Yang ada menurut wanita tersebut di Malang adanya pohong, singkong, dan lain-lain yang bisa diekspor. Namun masyarakat tidak tahu bagaimana cara mengekspornya. Tapi Prabowo Subianto kemudian memberikan jawaban yang mengarah ke pendapatan negara harus bisa dikelola dengan baik. Sebelumnya, Capres nomor urut 2 ini mendatangi wanita yang bertanya dalam diskusi dan berkata, "Maksud ibu apa?" ungkap dia. Menurutnya, kekayaan yang ada di Indonesia harus bisa dikelola agar pendapatan negara naik dan bisa mengeksekusi janji-janji Capres. Prabowo lalu menjelaskan bahwa produksi serta ekspor aspal memang berasal dari Pulau Buton, tapi penghasilan nanti akan dapat dialirkan ke guru di sekolah, rumah sakit, dan lainnya. Prabowo lalu menjawab soal singkong dan ketela dapat dikelola dan mungkin penting untuk Indonesia, sehingga bisa menggantikan impor gandum yang selama ini dilakukan. Ternyata banyak yang menganggap apa yang disampaikan Prabowo ini dinilai tidak nyambung karena kurang penjelasan dan tak mengarah ke pertanyaan penanya. Wanita yang menanyakan hal tersebut pun ingin dapat solusi dari Prabowo tentang regulasi ekspor singkong dan ketela pohon bisa dilakukan. Hal ini lantas membuat netizen menyebut Prabowo tidak nyambung menjawab pertanyaan. Melihat video Prabowo alias Pak Gemoy dapat pertanyaan jelek dari emak-emak soal pohong, langsung deh sifat aslinya keluar. Nadanya tinggi, membentak, dan gak mau kalah dalam berargumentasi. Branding Gemoy hanya buat menutupi karakter aslinya. Percaya deh, karakter itu sudah bawaan DNA, susah diubah. Oh ya, ngomong-ngomong soal pohong atau pohon singkong, jadi ingat food estate yang gagal dibawa Pak Gemoy. Apakah bibit-bibit singkong yang sebelumnya dibenamkan pada lahan seluas 600 hektar itu sudah tumbuh bongsor, layaknya tanaman singkong pada umumnya? Saya lupa. Kenyataannya tanaman singkong yang diamanahkan Presiden Jokowi kepada menahan Prabowo itu cacat, bahkan dinyatakan mangkrak. Seperti yang kita ketahui, jika menahan kita, yaitu Prabowo Subianto, mendapatkan pekerjaan untuk menjalankan PSN di Provinsi Kalteng, tepatnya di Desa Tewai Baru. Tapi bukannya berjalan lancar, justru proyek pemerintah itu terbengkalai lantaran ketidaksiapan menahan kita dalam misi menyiapkan lumbung pangan sendiri. Padahal lahan sudah terlanjur dibuka lebar hanya demi penanaman singkong Prabowo.
Melihat jawaban Prabowo di atas mengesankan jika ia bukan hanya tidak menguasai topik yang sedang ditanyakan, tapi sekaligus terkesan ingin memaksakan pendapatnya kepada si penanya yang notabene masyarakat biasa yang tak punya keinginan muluk-muluk, tapi hanya ingin tahu bagaimana cara ekspor bahan makanan atau produk olahan berbahan dasar ketela pohon tadi. Malah dijawab soal aspal, kesejahteraan guru dan lain sebagainya. Lucu dan gemoy juga jawaban yang diberikan. Mungkin Prabowo menyesal setelah mengatakan semua itu, padahal kan seharusnya Prabowo bisa menjawab diplomatis kalau memang tidak tahu regulasi ekspor seperti apa, atau sekali saja minta maaf saja sambil berkata, "Maaf, memang saya tidak tahu hal yang beginian." Jadi, bagaimana menurut Anda?